Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabatku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kami akan membahas tentang pentingnya berdoa dan hal-hal yang membuat doa menjadi tidak terkabulkan atau terhalang untuk dikabulkan. Kita ketahui bersama bahwa doa merupakan senjata kaum muslimin. Doa merupakan ruhnya ibadah. Dan doa itu merupakan bentuk ketawaduan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin ketika kita berdoa kepada Allah, tiga tahun yang lalu kita mungkin sudah lupa dengan doa itu. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Bedanya manusia dengan Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai seorang hamba, ada seorang hamba tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah murka. Maka Allah Subhanahu wa taala marah dan murka kepada hamba tersebut. Karena kenapa? Karena hamba tersebut terkesan seolah-olah sombong, tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita setiap detik itu selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang semakin banyak berdoa kepada Allah, siapa yang semakin banyak memohon sesuatu kepada Allah, maka sungguhnya Allah semakin senang dengan hamba tersebut. Namun beda halnya dengan manusia. Ketika manusia mempunyai teman banyak meminta, kita punya teman banyak meminta-minta kepada kita, maka kita tidak suka dengan tipe orang yang seperti itu. Ini bedanya Allah dengan manusia. Nah, kalau manusia mempunyai teman yang tidak suka minta-minta, malah senang mempunyai teman yang tidak suka minta-minta. Kemudian doa itu dikabulkan bukan sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan doa itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi Allah mengabulkan doa itu adalah sesuai dengan kehendak Allah, kapan doa itu dikabulkan. Dan kapan saat kita siap untuk menerima dikabulkannya doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting ketika kita berdoa kepada Allah adalah kita semakin akrab dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya kita selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal apa saja yang membuat doa kita terhalang? Hal-hal apa saja yang menjadikan doa itu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Padahal kata Nabi, doa itu pasti dikabulkan ketika kita berdoa. Baik dikabulkan di dunia ataupun dikabulkan nanti di akhirat, disimpan untuk di akhirat, ataupun doa itu dikabulkan
setara dengan dengan cara dikabulkannya doa, dihapuskan sebagian kesalahan kita atau dosa-dosa kita setara dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak kita berdoa kepada Allah, semakin banyak memohon kepada Allah, itu semakin baik untuk kita. Yang pertama, doa yang paling utama ini yang membuat doa itu tidak terkabul adalah makanan haram yang mengalir dalam tubuh kita. Itu makanan haram dimakan menjadi darah, mengalir dalam tubuh kita, tumbuh menjadi daging. Itu yang membuat doa menjadi terhalang dan tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata sebagian ulama yang menjadikan kalau ingin doamu terkabul adalah makanlah dengan makanan yang halal dan jauhi makanan yang haram, insyaallah doanya akan makbul. Yang kedua, yang menjadikan doa terhalang dan tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa kemudian dia mengatakan, saya sudah berdoa namun belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya memaksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi terserah Allah kapan mengabulkan doa kita. Itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Karena Allah sekali lagi mengabulkan doa kita bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mengatakan tergesa-gesa, saya sudah berdoa kepada Allah namun Allah belum kabulkan, maka Allah nggak akan mengabulkan. Kemudian sahabat-sahabatku sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan doa yang tidak terkabul adalah kita memutuskan tali silaturahmi. Karena orang yang memutuskan tali silaturahmi itu terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan doa tidak terkabul. Yang berikutnya adalah yang menjadikan doa tidak terkabul karena tidak didahului dengan salawat ataupun diakhiri dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi pembuka pintu langit sehingga doa kita akan naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita berdoa namun tidak dibacakan dengan didahului dengan salawat atau diakhiri dengan salawat, maka doa itu tidak akan mampu menembus langit sehingga kantung-kantung antara langit dan bumi. Itulah beberapa faktor yang menjadi penghalang sebuah doa. Semoga kita tidak boleh merasa pesimis dan sedikit pun dalam hati kita tidak boleh merasa khawatir, tidak boleh merasa pesimis bahwa doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah dan bertawakallah dan berhusnuzonlah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah sesuai dengan prasangkaan hambanya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silahkan tulis komentar bila ada kesalahan dalam ucapan saya, nasihat saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.